Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 dan 2 MUPEL Bahasa Indonesia, yaitu tentang membaca dan menyimak dongeng. Ya, kita langsung ke materi. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian dongeng, unsur intrinsik dongeng, apa itu tokoh dan pesan moralnya, mendengarkan cerita dongeng, menguraikan isi cerita dongeng, dan latihan soal. Ya, kita harus semangat dalam belajar terus ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah anak-anak itu bisa menjelaskan isi dongeng kembali serta mengetahui pesan yang terkandung dalam dongeng baik tulisan maupun lisan ya. Nah, landasan keitiannya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq. Nah, apa itu dongeng? Nah, dongeng adalah cerita fiksi atau hayalan ya. Cerita fiksi atau hayalan itu adalah cerita tidak nyata yang bisa dibuat oleh manusia, bukan cerita dari pengalaman seseorang. Jadi cerita dongeng itu adalah cerita yang bisa dibuat, yaitu cerita fiksi. Ceritanya tidak nyata. Nah, dongeng banyak mengandung pesan moral. Nah, dongeng biasanya diceritakan secara lisan dan turun-temurun dari satu generasi dan ke generasi berikutnya. Jadi dongeng itu ada dongeng dari dulu, misalnya si Kancil, terus dongeng Cinderella, dongeng Putri Tidur, dan yang lain sebagainya banyak sekali ya. Nanti kita akan membaca salah satu cerita dongeng yang ada di buku. Nah, unsur intrinsik dalam dongeng ya. Dalam dongeng terdapat unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah dongeng. Jadi banyak sekali unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah dongeng. Nah, yang pertama adalah tema. Ya, temanya misalnya hewan. Temanya binatang, hewan, terus temanya tumbuhan, misalnya bisa juga cerita manusia ya, sebuah cerita dari manusia. Terus ada juga latar. Yang kedua juga latar. Nah, latar itu adalah tempat kejadiannya. Lalu yang ketiga alurnya itu masa lalu atau masa depan bisa. Nah, terus yang keempat adalah tokoh. Tokoh itu yang diceritakan dalam dongeng tersebut. Ya, orang yang diceritakan dalam dongeng tersebut atau binatang apa atau tumbuhan apa yang diceritakan dalam dongeng tersebut. Nah, yang kelima adalah watak tokoh. Watak tokoh adalah sifatnya dari tokoh yang diceritakan. Lalu yang keenam adalah pesan moralnya, ya pesannya apa yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, tetapi untuk kali ini kita fokus untuk unsur intrinsiknya itu adalah tokoh dan watak tokohnya dan pesan moralnya ya. Jadi tokoh adalah pemain dalam cerita. Bisa berupa manusia, binatang, tumbuhan dan yang lain sebagainya. Yang kedua, pesan moral itu yang merupakan cerita yang ingin disampaikan pengarangnya kepada pembaca. Biasanya berisi nasihat atau perbuatan baik atau bijak. Nah, sekarang tokoh itu mempunyai dua sifat, yaitu protagonis dan antagonis. Nah, protagonis itu adalah tokoh yang berwatak baik, ya. Sedangkan antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat. Jadi, protagonis adalah tokoh yang berwatak baik, antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat. Nah, menyimak cerita dongeng. Nah, kita di sini menyimak cerita dongeng kisah petani dan anak harimau di halaman 75. Ya, pengarangnya anonim, tidak diketahui. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan ya. Jadi Ki Maulaya itu menemukan sebuah lubang jebakan.
Dilihat ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpukau, Ki Maulaya dapat menekankan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu setelah semua terangkat. Dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak-semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau tersebut. Nah, Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin, namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekati sambil mengendus-endus Ki Maulaya, lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika sedang di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, amanat dan pesan moral dari dongeng petani dan anak harimau itu adalah jika kita melakukan kebaikan pasti akan dibalas kebaikan pula. Jadi sebaiknya kita jika akan melakukan kebaikan itu tidak perlu ragu-ragu ya, karena insya Allah akan ada orang yang membalas kebaikan kita. Walau misalnya orang yang kita tolong itu tidak membalas kebaikan kita, tapi suatu saat pasti akan ada orang yang membalas kebaikan kita, karena janji Allah itu pasti ya. Nah, sekarang ada tugas ya. Tugasnya adalah ya anak-anak buka halaman 66, baca dongeng Kisah Semut dan Merpati dengan teliti. Ya, tuliskan ya, tugasnya jadi anak-anak menuliskan tokohnya itu siapa saja dan pesan moral dalam dongeng itu apa. Nah, setelah selesai, anak-anak mengirimkan tugasnya ke Bu Shirley. Ya, jangan lupa tugasnya dikirimkan. Nah, itu saja dari Bu Shirley hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari Bu Shirley, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa juga jaga protokol kesehatan. Dadah, sampai jumpa lagi.